Yang saya hormati Ketua beserta seluruh anggota-anggota perusahaan Etanidar, yang saya tak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memegang acara yang bertujuan untuk lebih mengenal dan mengasah diri. Semoga acara ini bermanfaat untuk generasi masa depan Indonesia dan berjalan lancar karena ridho Tuhan. Dan yang seluruh penonton yang saya hormati, sebelum kita pergi ke topik utama, saya harapkan dengan rasa hormat jangan hanya menjadi penonton, tetapi juga diresapi dan diamalkan dalam sehari-hari. Bayangkan orang yang membeli obat tetapi tidak meminum obat tersebut, maka obat tersebut tidak memberi manfaat apapun kepadanya. Begitupun seperti video ini. Jika Anda hanya menjadi penonton, ya sudah, gitu saja. Tetapi jika Anda menjadi penonton yang bisa meresapi lalu mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari, maka Anda mendapatkan manfaatnya. Baik, selama kita masih menginjak di bumi Allah dan selama kita masih hidup, marilah kita menyebarkan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah mengizinkan saya berpidato di hadapan kalian semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah mengizinkan Anda untuk hidup sampai sekarang, sehingga bisa menonton video ini. Dan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan banyak nikmat sampai kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kedamaian di dunia ini. Saya berdiri di sini akan berpidato tentang benih-benih kejahatan. Seringkali kita melihat berita, ada saja berita tentang bayi yang diaborsi, wanita SMP dan SMA hamil di luar nikah, pelajar yang tawuran di jalanan, dan banyak lagi. Ini semua bisa terjadi karena ada pelaku. Tapi tahukah kamu bahwasanya pelaku kejahatan bukan hanya orang yang sudah dewasa, tetapi anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD bisa menjadi pelaku kejahatan. Kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya pikiran dari pelaku, lalu menjadi perbuatan yang gila tanpa pikir panjang demi memenuhi hawa nafsu. Banyak faktor-faktor kejahatan yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun saya hanya menjelaskan beberapa faktor kejahatan. Yang pertama, gadget. Iya, gadget yang sering kita pakai untuk komunikasi. Dengan gadget, orang bisa menonton video porno dimanapun dan kapanpun. Dengan gadget, orang bisa memancing korban tanpa sepengetahuan orang tua, keluarga, bahkan teman-temannya. Dengan gadget, orang bisa beli barang ilegal, senjata tajam, obat-obatan, bahkan narkoba. Itu semua bisa dilakukan karena gadget memiliki jaringan yang sangat luas. Faktor berikutnya karena lingkungan.
bagaimana cara orang tuanya mendidik dari bayi sampai dewasa. Apakah dibebaskan bermain gadget atau diberi buku pengetahuan? Bagaimana lingkungan teman-temannya? Apakah para ahli agama atau para pecandu narkoba? Lingkungan adalah pondasi yang membentuk karakter pribadi seseorang. Dan faktor yang terakhir, karena kebiasaan. Pelaku pemerkosaan memiliki kebiasaan menonton video porno. Orang-orang yang suka tawuran memiliki kebiasaan berantem. Ingat, apa kebiasaan Anda? Apakah kebiasaan yang baik seperti belajar, olahraga, dan lain-lain? Atau kebiasaan yang buruk seperti bergadang, ngerokok, dan lain-lain? Tahukah kamu bahwasanya kebiasaan adalah penentu nasib di masa depan? Orang yang merokok dan yang tidak merokok pasti memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang tetap sehat dan ada yang terkena kanker. Ayo bersama saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menggunakan gadget sebaik mungkin, yang bisa mencari lingkungan yang bermanfaat dan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Demi masa depan Indonesia dan demi masa depan agama. Saya Muhammad Baharyanto mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.